Maka kalimatnya begini Pak, jangan suka menormalisasi hal-hal yang tak baik. Anak awak pergi dia keluar dari rumah malam-malam, pulang dia ke rumah jam 4 pagi. Datang bapak, bapak, kenapa kau pulang jam 4 pagi? Gak ada rupanya HP kau, gak bisa lima jam. Kata bapak, maaf bapak, jam 4 pagi karena mau tahajud. Datang ibu bangun, Pak, jangan dimarahi anak. Bapak ini macam gak pernah muda aja bapak. Bapak mau begitunya bapak. Akhirnya awak sama istri yang hidup. Ibu bapak maksud saya, kita dulu jangan suka menormalisasi hal-hal yang baik. Didukung pula, dibantu pula, dibela pula sama ibu atau sama bapak atau sama siapapun. Jangan. Akhirnya orang akan merasa dia biasa-biasa aja buat orang lain. Paham ibu bapak maksud saya? Paham kan? Ada sholat zuhur, bisa jam 3 pun masih bisa. Jangan sholat zuhur di ujung-ujung aja kita nanti dulu main santai-santai dulu. Kebiasaan, pada akhirnya kebiasaan yang tidak baik itu akan menghilangkan rasa. Hilang rasa apa? Perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang kita biasakan itu menghilangkan rasa kita dalam hati. Perasaan untuk terus dekat sama Allah itu. Ini ya, bapak kalau pernah merasakan ketika habis sedekah merasa kayak lepas gitu, tenang gitu, itu perasaan langka. Tangkap terus perasaan, jaga perasaan. Tapi kalau kita sedang berbuat baik, tidak ada perasaan yang menenangkan dalam hati, itu dikhawatirkan tak ikhlas. Tak ikhlas kita berbuat baik. Sama dengan memaafkan. Ibu bapak kalau berhasil memaafkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah bilang begini, ayat tentang memaafkan dengan bersedekah itu kan satu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang berhasil bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Sedar? Wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, dan orang yang berhasil memaafkan nas. Nas itu manusia dibuat umum sama Allah, bukan hanya untuk muslim, tapi memaafkan yang masih hidup lagi, manusia. Wal 'afina 'anil nas dibuat Allah dalam satu ayat, Pak. Kenapa begitu? Jadi Allah ternyata begini, kita ini akan merasa sangat sakit apabila orang yang sudah kita tolong, orang yang sudah kita bantu, orang yang kita sedekahi mengkhianati kita. Mana lebih sakit? Ibu dikhianati oleh sahabat dekat daripada ibu dikhianati oleh orang yang belum pernah ibu kenal. Mana lebih sakit? Sahabat dekat kan? Ya kan? Ya kan Pak? Tapi ternyata di balik itu semua memang sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau dia berhasil memaafkan saudaranya, Allah siapkan surganya yang lapang, yang hijau, yang dilihat mata itu menenangkan, luas. Sekarang kan memaafkan itu mudah diucapkan oleh mulut, tapi susah dilakukan oleh hati. Ibu udah berkawan 15 tahun, tiba-tiba SKT ya, tahu SKT? SKT tahu kan? Nggak cakap, orang Medan kayak ini kan? Masa nggak tahu SKT? SKT ya? Nggak cakap. Mak, kenapa mak tak cakap sama ibu tuh? Udah SKT ya, jahat betul dia. Awak berkawan sama dia puluhan tahun, dari kau belum lahir sampai kau selesai aku udah berkawan sama dia. Nggak nyangka mak begitu dia orangnya. Begitu kata orang. Tiba-tiba begitu hari raya datang ibu untuk
Assalamualaikum, salam kak, awak minta maaf awak kak, ya Allah kak, awak tidak salah sama kakak. Iya, aku maafkan kakak, itu aku kata kau ya, kata ibu itu ya kan. Sudah selesai lah, kalau nonton pulang. Begitu pulang ditanya sama anak-anak, mak, udah berkawan ya bapak sama ibu? Iya, dia udah minta maaf sama mama. Jadi mama maafkan, mama maafkan. Iyalah, berkawan lagi mama sama dia ya. Kalau itu nanti lah dulu, nanti pikir-pikirlah dulu kata mama. Kira-kira itu memaafkan nggak? Hah? Enggak kan? Enggak. Memang belum kita bilang dia udah memaafkan dia. Mau nggak ibu berkawan lagi sama dia? Mau nggak? Enggak kan? Berarti itu nggak memaafkan. Ibu pernah nonton film di Indonesia? Nonton Indonesia pernah? Tidak pernah? Enggak. Di Indonesia itu ada film hikmah. Dia ceritanya begini. Ada orang tua punya anak satu, orang tua ini kaya raya, punya anak satu, terus ada tantenya, ada omnya. Qadarullah orang tua meninggalkan satu orang anak dengan dua orang dengan tante dan omnya. Tapi karena anak ini masih kecil, harta warisan dari orang tuanya yang kaya raya ini dikuasai oleh tante sama omnya. Ini cerita film Pak, Bu. Film Indonesia ini sudah dikuasai sama tante sama omnya. Akhirnya karena dikuasai, anak ini terzolimi, tidak dikasih hak-haknya. Pada akhirnya dia minggat dari rumahnya. Begitu dia minggat di tengah jalan, dia ketemu dengan orang baik, dirawat, bagus disekolahkan, dipekerjakan, sampai jadi orang kaya raya. Begitu jadi orang kaya raya, dia kembali ke rumah itu, dia temukan om dan tantenya jatuh miskin, dari orang susah, utang sana sini, utang mantung di tengah jalan, ya kan? Begitu jumpa sama om dan tantenya yang dulu dikasih dia bantu om dan tantenya, balik dirangkulnya. Apa kata ibu-ibu semua yang nonton di Indonesia? Gak mungkin itu terjadi, ya kan? Tapi ternyata kenyataannya begini. Kita juga begini ya. Saya pikir produser film di Indonesia itu kayaknya ustaz, ya. Karena memang memaafkan itu begitu, Pak. Memaafkan itu memang begitu ya. Kalau berhasil ibu melakukan itu, udah bisa lah ibu jadi artis Indonesia. Tapi kalau belum bisa lah, nggak harus casting. Makanya saya katakan, memaafkan itu memang mudah diucapkan oleh mulut, tapi sulit dilakukan oleh hati. Sekarang saya tanya Pak, ada orang salah sama kita, dia berbuat jahat. Kira-kira kalau kita ketemu sama dia, mana hati yang gak enak? Hati kita atau hati dia? Hati kita kan? Kita yang gak enak kan? Awak mau ke Ardigo, ikut gak sholat di Ardigo? Gak jadi awak sholat di sini. Utang awak sholat di sana. Gara-gara ada orang yang gak kita sukai, padahal dia biasa aja. Dalam hatinya biasa aja tuh Pak. Kita yang merasa terzolimi, merasa sakit. Sakit gak? Sakit. Hati-hati Pak. Hati-hati. Nah, perasaan-perasaan itu tadi, itu latihan untuk memaafkan. Kalau sudah berhasil untuk memaafkan, mudah kita dapat zuhud dalam ibadah. Mudah ya, enak ya Pak. Dapat tingkatan selanjutnya, apa itu? Khusyuk. Orang yang khusyuk itu hidupnya menyenangkan. Itu sama macam konsep rezekinya Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ibu bapak pernah dengar itu? Kalau pernah, nggak usah saya ceritakan. Kalau belum, saya ceritakan. Belum pernah dengar ya? Jadi ada konsep rezeki Imam Malik dengan Imam Syafi'i, itu kan antara guru dengan muridnya. Satu ketika kata Imam Syafi'i itu begini, wahai guru Imam Malik, rezeki itu didapat setelah melakukan ikhtiar, kata dia. Kata Imam Malik, nggak semua rezeki itu harus melakukan ikhtiar, kata Imam Malik. Nggak bisa guru, harus ikhtiar dulu. Enggak semua, kata Imam Malik. Akhirnya dengan perdebatan kecil, Imam Syafi'i meninggalkan rumah gurunya untuk kembali ke tempatnya. Sampai di tengah jalan dia ketemu dengan pemilik anggur di kota-kota. Tahulah anggur di kota segar-segar kan? Ibu kalau dari haji berangkat
Jumpa dengan pemilik anggur, lalu kata pemilik kebun anggur itu begini, wahai Imam Syafi'i, mau tak kau bantuin kami panen anggur? Nanti setelah panen, kukasihlah kau upah anggur ini, kata dia gitu. Imam Syafi'i pun tersenyumlah dia kan, dalam hatinya berarti benar konsep rezekiku, aku harus ikhtiar dulu, aku harus panen anggur dulu baru dapat rezeki anggur. Begitu selesai panen dia bahagia, dia kembali ke rumah gurunya, dia bawa anggur itu sampai di rumah gurunya dan katakan, wahai guruku, aku tadi begitu pulang dari rumahmu bertemu dengan pemilik kebun anggur ini. Sudah aku bantuin dia untuk panen anggur. Setelah itu dia kasih aku anggur ini. Seakan-akan dia mengatakan kepada gurunya bahwa rezeki itu didapat setelah melakukan ikhtiar. Lalu apa kata Imam Malik? Wahai muridku Imam Syafi'i yang bijaksana, aku tadi ingin rumah ini begitu kau mau datang, aku mau beli anggur di tengah